Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Bu Rina. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi lalu, yaitu tentang limit hingga fungsi aljabar yang bentuknya hingga kurang hingga, tetapi sekarang fungsinya itu berbentuk kuadrat gitu ya. Jadi hingga kurang hingga, tapi bukan yang linear, melainkan yang kuadrat. Untuk yang linear sudah ingat ya kesimpulannya, ya seperti ini untuk yang linear. Jadi kita bisa menyelesaikannya. Ini kesimpulan penyelesaiannya seperti ini. Kita tinggal melihat A dengan P-nya. Ketika A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya hingga. Ketika A-nya sama dengan P, hasilnya 0. Kemudian A-nya kurang dari P, itu hasilnya adalah min hingga. Nah, sekarang kita akan masuk ke hingga kurang hingga tapi yang bentuknya kuadrat seperti ini ya. Kita akan mulai, tentunya sama dengan prinsip yang sebelumnya ya, bahwa menyelesaikan limit itu pasti dengan substitusi ya. Dengan substitusi di sini hasilnya adalah hingga kurang hingga. Nah, lalu bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini bentuknya akar. Kita sama seperti yang sebelumnya, bahwa ini kita kalikan dengan sekawan, berarti nanti hasilnya akan menjadi limit. Ini sudah terbiasa tentunya ya kalian ya. Limit X menuju hingga, maka di sini dikalikan dengan sekawan, berarti akar ditambah akar per akar tambah akar gitu ya. Jadi ini hasilnya nanti akan menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 3 dikurang ini 2x kuadrat tambah x plus 5 gitu ya. Ini per akar tambah akar. Ini tentunya sudah tahu ya isinya seperti itu, x kuadrat tambah x min 3, lalu di sini adalah 2x kuadrat tambah x plus 5. Nah, ini setelah ini maka kita peroleh menjadi limit X menuju hingga X kuadrat dikurangin 2X kuadrat, hasilnya adalah min X kuadrat plus X min 3 dikurang 5 jadi min 8. Seperti itu per ini akar X kuadrat ditambah X dikurang 3 ditambah akar 2X kuadrat ditambah X tambah 5. Nah, perhatikan kalau sudah sampai seperti ini maka bentuknya menjadi limit hingga per hingga ya, pecahan ya. Nah, kalau sudah pecahan berarti kita tinggal melihat pangkat tertingginya ada di mana. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka kita akan tahu bahwa yang di pembilangnya itu pangkat tertingginya 2, sementara di penyebutnya akar X kuadrat. Jadi pangkatnya ini sama aja dengan pangkat 1. Ya, pangkatnya sama dengan pangkat 1 karena akar. Nah, berarti kalau begitu, maka di sini pangkat tertingginya itu ada di pembilang. Kalau pangkat tertinggi ada di pembilang, maka masih ingat kesimpulannya bahwa hasilnya adalah hingga. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, maaf, di sini diulang. Apabila pangkat tertingginya ada di atas, maka hasilnya hingga. Tapi di sini minus, dia bentuknya minus, maka di sini hasilnya adalah min hingga. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, berarti kesimpulan pertama, ketika kalian melihat bahwa koefisien dari X kuadrat dengan koefisien dari X kuadrat suku yang kedua, ternyata di sini lebih besar dari suku yang kedua gitu ya koefisiennya, maka hasilnya min hingga. Coba kalian bayangkan apabila di sininya 3, di sininya 2. Nah, kalau di sininya 3, kira-kira apa ya, menyebabkan apa ya?
Kalau di sininya lebih besar, di sini misalnya 3, 4, 5, dan seterusnya, taruhlah 4 gitu ya, misalnya akar 4 X kuadrat. Nah, tentu akan berakibat pada nilai yang di sini tentunya ya. Lalu di sini itu akan berakibat dengan nilai yang ada di sini. Nah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan yang pertama, apabila koefisien dari suku pertama dengan suku keduanya lebih besar suku pertamanya, maka di sininya nilainya plus, maka di sini hasilnya plus tak hingga. Ketika suku kedua koefisiennya lebih besar dari suku yang pertama, maka di sini hasilnya plus. Jadi di sini hasilnya plus tak hingga. Demikian. Kemudian kita lanjutkan sampai di sini, paham ya? Berikutnya ya. Nah, berikutnya dia bentuknya seperti ini. Rasanya kok belum sempurna ya, padahal yang kita ketahui itu, yang kita inginkan itu kan bentuknya adalah akar gitu ya. Di sininya ax kuadrat plus bx plus c, seperti itu. Nah, ininya juga. Nah, terus bagaimana ini penyelesaiannya? Sama saja ya, kembali ke bentuk konsep awalnya, bahwa dia ketika sudah disubstitusi hasilnya tak tentu, maka kita kalikan dengan sekawan ya, karena di sini bentuknya akar, kita kalikan dengan sekawan, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Limit x menuju tak hingga, lalu di sini menjadi akar ini x, jadi 4x kuadrat gitu ya, 4x kuadrat ditambah 5x ya, dikurang akar 4x kuadrat dikurang 3. Lalu kalikan dengan sekawan. Jadi akar tambah akar per akar tambah akar. Kalau sudah seperti ini, maka diperoleh limit x menuju tak hingga, lalu di sini menjadi 4x kuadrat plus 5x dikurang di sininya 4x kuadrat min 3 begitu ya, per akar 4x, kenapa nih 4, maaf ya, di sini dihapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini jadinya 4x kuadrat ditambah 5x ditambah akar 4x kuadrat dikurang 3. Lalu hasilnya sama dengan limit x menuju tak hingga 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat ya. Lalu 5x, berarti di sini 5x dikurang min 3, berarti plus 3 per akar 4x kuadrat ditambah 5x ditambah akar 4x kuadrat dikurang 3. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika dia bentuknya sudah menjadi pecahan, lalu kita lihat pangkat tertingginya. Nah, di sini pangkat tertingginya yang di pembilangnya x pangkat 1, yang di penyebutnya akar x pangkat 2. Kalau akar x pangkat 2, dia keluar dari akar kan jadinya x pangkat 1 juga ya. Maka kalau seperti itu, kita tinggal lihat saja koefisiennya. 5 per akar 4 itu 2 ditambah 2. Jadi sama dengan 5 per 4. Nah, sekarang perhatikan bahwa tadi kamu sudah punya kesimpulan bahwa di contoh yang sebelumnya itu jika ini bentuknya bilangannya yang di depan sini kurang dari bilangan yang di suku keduanya, maka hasilnya min tak hingga. Ini kesimpulan pertama. Dari mana asalnya? Kenapa jadi min tak hingga? Itu asalnya dari ini.
Jadi pangkat tertingginya itu ada di pembilang. Pangkat tertingginya ada di pembilang, sehingga jika pangkat tertingginya ada di pembilang maka hasilnya tak hingga. Tapi di sini bentuknya negatif maka hasilnya min tak hingga. Lalu bagaimana jika contohnya seperti contoh berikutnya? Di sini perhatikan bahwa bentuknya sama-sama akar 4x kuadrat, di sini akar 4x kuadrat. Ternyata hasilnya adalah 54. Ini sebenarnya kita bisa rumuskan. Kita telusuri saja asal-usulnya dari mana. 54 dari mana. Nah, kalau untuk di bagian penyebutnya, 4 itu berasal dari 2 tambah 2, di mana itu berasal dari akar 4x kuadrat tambah 5x tambah akar 4x kuadrat min 3. Nah, ini adalah hasil kali sekawannya. Ya, sekawan dari bentuk yang soalnya. Akar 4x kuadrat plus 5x dikurang akar 4x kuadrat min 3. Ya, kalau bentuknya berasal dari sekawannya, maka kita tinggal fokus pada bilangan di depannya. Di depan x kuadrat. Lalu sekarang perhatikan bahwa di sini pangkat tertinggi itu baik di pembilang maupun di penyebutnya sama. Pangkat tertingginya sama. Kalian bisa perhatikan bahwa pangkat tertingginya berapa. Yang ini x pangkat 1, lalu yang di sini akar x kuadrat, sama saja dengan x pangkat 1. Jadi kalau pangkat tertingginya sama, maka kita tinggal lihat koefisien dari variabelnya. Nah, sekarang berarti untuk bagian bawah kita sudah bisa rumuskan bahwa ini diperoleh dari 2 tambah 2 atau 2 dari akar koefisien. Jadi akar koefisien ditambah akar koefisien atau 2 dikali akar koefisien. Jadi ini diperoleh 2 akar koefisien. Koefisiennya 4. 2 akar 4. Oke, kita sudah bisa rumuskan. Berarti jika di sininya kita sebut A, koefisien yang 4 ini, kemudian yang ini kita sebut P, maka di sini rumusannya adalah 2 akar A atau 2 akar P. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pembilangnya? Yang 5 itu berasal dari mana nih? Nah, 5 ini berasal dari koefisien X yang di depan sini ya. Nah, koefisien ini berasal dari, nah kita mundur lagi ke sini. Kan pangkatnya sama, bilangannya sama ya, 4x kuadrat, kemudian 4x kuadrat, tentunya ini akan habis, sehingga kita hanya melihat dari berikutnya. Di sini ada 5x, sementara di sini tidak ada. Jadi sama saja 5x dikurangin 0x, seperti itu. Berarti 5 di sini, 5 berasal dari, jika di sini kita sebut B, kemudian di sini mungkin ada Q gitu ya, ada Q yang 0x begitu, nilainya 0x gitu. Maka rumusannya mendapatkan angka 5 ini adalah berasal dari B min Q. Nah, bisa dipahami B min Q. Jadi berasal dari yang kedua dikurangin seperti itu. Jadi B min Q, sehingga rumusannya kita bisa buat bahwa untuk yang koefisien di suku pertama dengan suku keduanya sama, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, ini rumusannya. Ya, ini rumusannya. Seperti ini. Jadi, kalau ketemu soal yang koefisien dari suku pertama dan keduanya sama, maka kita punya kesimpulan kedua, yaitu B min Q per 2 akar A. Bisa dipahami? Ya, jadi kesimpulan pertama tadi bahwa koefisien yang suku pertama kurang dari yang kedua, maka min tak hingga.
Kemudian kalau di sini misalnya koefisiennya lebih besar daripada yang suku kedua, ya kita bayangkan, nah pasti kalau di sininya contoh 4 ya, 4x kuadrat, di sini 2x kuadrat, maka di sini pasti bilangannya positif. Maka kesimpulan berikutnya adalah jika koefisien suku pertama lebih besar dari suku keduanya, maka hasilnya adalah tak hingga. Yang ini kesimpulannya B min Q per 2 akar A. Nah, yang di sini kita bisa dengan cara yang sama tentunya. Namun di sini perhatikan bahwa 2x yang ini ya. Ini 2x min 1 bentuknya belum akar kuadrat. Nah, ini tidak masalah, kita bisa ubah. Jadi kita ubah menjadi di sini limit x menuju ta hingga, lalu di sini kita ubah menjadi akar 2x min 1 kuadrat dikurang akar 4x kuadrat min 6x dikurang 5. Lalu di sini menjadi limit x menuju ta hingga, nih tentunya semua sudah paham ya, 2x min 1 dikuadratkan jadinya apa? 4x kuadrat min 4x 4x kuadrat min 4x ya, 4x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat min 6x min 5. Ini sama dengan limit x menuju ta hingga. Nah, sekarang perhatikan. Oh, kalau ini misalnya sama, berarti kita boleh pakai kali sekawan ya. Misalnya belum terbiasa gitu ya dengan B min Q per 2 akar A. Bisa juga dengan kali sekawan, maka kalau dikali sekawan ini menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurang 4x kuadrat min 6x min 5 per, nah ini jadinya akar 4x kuadrat gitu ya, bla bla bla, ditambah akar 4x kuadrat bla 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 gitu. Ini sama dengan, perhatikan bahwa di sini 4x kuadrat dengan 4x kuadrat habis gitu ya, dikurangin jadi dia habis. Jadi ini habis ya dengan ini. Lalu tinggal min 4x dikurang min 6x. Hasilnya min 4 kurang min 6. Jadi min 4 tambah 6 jadi 2x per x menuju 3 per 2x bla 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 gitu ya, per akar 4x kuadrat ditambah akar itu 4x kuadrat bla bla bla. Nah, ini sama dengan, perhatikan bahwa pangkat tertingginya sama antara pembilang dan penyebut, maka hasilnya adalah tinggal lihat koefisiennya. Berarti kalau lihat koefisiennya, maka ini hasilnya menjadi 2 per akar 4 tambah akar 4, berarti 2 tambah 2 jadi 4. Jadi hasilnya setengah. Ini kalau tidak menggunakan rumus, tapi kita menjabarkan sebagaimana biasa. Nah, sekarang kalau menggunakan rumus, berarti kan rumusnya itu B min Q karena bentuknya sama, koefisiennya per 2 akar A. Jadi B-nya itu yang ini ya, min 4 ya, min 4 min 6 gitu ya, per 2 akar 4.
Jadi hasilnya menjadi 2/4 atau 1/2. Sama, hasilnya sama. Demikian untuk contoh yang berikutnya. Nah, sekarang kalau yang ini seperti apa? Sama saja. Jadi ini dikalikan dengan apa? Diubah dulu bentuknya ya. Sepertinya untuk yang ini kita langsung kalikan sekawan saja ya, supaya lebih cepat dan kalian insya Allah sudah paham. 9x kuadrat tambah x min 3 dikurang akar. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini nih hati-hati. Di sini bentuknya belum dikurung ya. Kalau kita mau ubah ke bentuk akar kuadrat, perhatikan nih bentuknya nih. Ini jadinya min 3x, ini kan plus ya. Berarti sini min 5. Kenapa? Karena kita pakai kurung sekarang. Kalau dilepas kurungnya jadinya seperti ini. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi nanti yang dikuadratkan di sini adalah 3x min 5 kuadrat. Begitu. Bukan 3x plus 5, tapi 3x min 5. Nah, ini lalu bentuknya menjadi limit x menuju hingga ini akar 9x kuadrat ditambah x min 3 dikurang akar 9x kuadrat. Ini jadinya berapa? 2AB. Jadi min 30x ya. Tambah 25. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya mau menggunakan rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Jadi hasilnya menjadi B min Q per 2 akar A. Ini sama dengan 1 dikurang min 30 ya. Min 30 per 2 akar 9. Jadi 31 per 2 kali 3 jadi 6. Jadi ini hasilnya. Iya, seperti itu. Ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Insya Allah sudah benar. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita buat kesimpulannya. Untuk bentuk yang akar kuadrat dikurang akar kuadrat, maka limitnya terbagi menjadi 3 tergantung pada nilai A dan P-nya. Jika A sama dengan P, hasilnya B min Q per 2 akar A kurang dari P, hasilnya min tak hingga, A lebih dari P, hasilnya tak hingga. Demikian, terima kasih.